Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Ameliani Melati dari kelas 02 PPTK 001, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan PPKN. Di sini saya akan menjelaskan tentang 8 penggolongan hukum. Sebagai salah satu negara hukum, Indonesia pastinya memiliki jenis-jenis hukum. Jenis-jenis hukum tersebut umumnya telah disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Hukum adalah aturan yang ditetapkan oleh suatu wilayah untuk ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Hukum bersifat mengikat tingkah laku manusia agar terwujudnya hak-hak manusia di lingkungan sosial. Indonesia sendiri memiliki jenis hukum yang cukup beragam, di mana setiap jenis hukum memiliki substansi yang berbeda. Salah satunya adalah penggolongan hukum berdasarkan sumber. Yang pertama adalah hukum undang-undang atau jenis hukum yang terletak dan tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah hukum kebiasaan, adalah jenis hukum yang berlaku di dalam peraturan atau kebiasaan adat. Yang ketiga adalah hukum traktat atau hukum yang ditetapkan oleh negara-negara melalui suatu perjanjian antar negara atau traktat. Dan yang keempat adalah hukum jurisprudensi, muncul karena adanya keputusan hakim yang menjadi rujukan hakim selanjutnya dalam memberikan keputusan dalam pengadilan. Yang kelima adalah hukum ilmu yang terdapat dalam pandangan para ahli hukum yang terkenal dan sangat berpengaruh. Berikutnya adalah penggolongan hukum berdasarkan tempat berlaku. Hukum nasional berlaku di dalam wilayah atau negara tertentu. Dan kedua, hukum internasional adalah jenis hukum yang berguna untuk mengatur hubungan hukum antar negara di dalam hubungan internasional. Yang ketiga adalah hukum asing, berlaku di dalam wilayah negara lain yang tidak berlaku pada negara yang bersangkutan. Dan terakhir, hukum gereja adalah sekumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja atau berlaku untuk para anggotanya. Selanjutnya adalah penggolongan hukum berdasarkan bentuk. Penggolongan hukum berdasarkan bentuknya terbagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis, hukum yang dapat ditemui dalam bentuk tulisan, misalnya Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, hukum yang tidak tertulis, yang artinya hukum yang masih hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, biasanya berhubungan dengan kebiasaan. Selanjutnya adalah penggolongan hukum berdasarkan waktu berlaku. Hukum juga dibedakan menurut waktu berlakunya, seperti ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu, atau hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat dalam kurun waktu dan tempat tertentu. Kedua, ada ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada masa yang akan datang. Yang ketiga adalah hukum antar waktu, yaitu hukum yang berlaku di mana-mana tanpa mengenal batas waktu dan tempatnya. Hukum ini berlaku selama-lamanya terhadap siapapun juga. Selanjutnya adalah penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankan. Hukum material adalah jenis hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku secara umum mengenai hal-hal yang dilarang serta hal-hal yang dibolehkan untuk dilakukan. Selanjutnya ada hukum formal,
adalah jenis hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material sebelumnya. Selanjutnya adalah penggolongan hukum berdasarkan sifatnya. Ada dua jenis, yaitu hukum yang memaksa, yaitu ada jenis hukum yang dalam keadaan bagaimanapun harus dan mempunyai paksaan yang mutlak tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Dan kedua ada hukum yang mengatur, adalah jenis hukum yang dapat dikesampingkan saat pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat sendiri dalam suatu perjanjian. Golongan hukum berdasarkan wujudnya. Ada dua penggolongan hukum berdasarkan wujudnya, yaitu hukum objektif. Hukum yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dan yang kedua, hukum subjektif, yakni hukum yang muncul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Dan terakhir adalah penggolongan hukum berdasarkan isi. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, penggolongan hukum berdasar isinya adalah: 1. Ada hukum pidana, adalah pelanggaran dan kejahatan serta memuat larangan dan sanksi. Yang kedua ada hukum tata negara, yaitu hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya. Selanjutnya adalah hukum tata usaha negara atau administratif, tugasnya dan kewajiban para pejabat negara. Dan terakhir adalah hukum internasional, hubungan antara negara seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan sejenisnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi saya. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.